my man. Sembari santai berantai di pantai, mari kita berjemur dulu biar kita eksotis bro. Jangan kelamaan dong guys, laut sudah menanti mamen. Saatnya kita berenang, berselancar, dan bermain pasir sambil bercerita tentang karang, buih, dan angin. Dengerin ceritanya di Serser Gairah ya. Dan jangan lupa traktir kita di traktir.id/Serser Gairah. Selamat mendengarkan dengan santai, my man. Selamat siang teman-teman semua. Berjumpa lagi bersama. Assalamualaikum. Sebentar dulu toh. Lagi Kan yang buka, pertama Pak. harus assalamualaikum. Selamat assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan itu mah itu kakek. Aku rawa itu. Oh iya, kata dah waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama Serser Gairah. Bro. Piye? Kan seram. Oh ya, menggairahkan. Aku semangat ngene ya kancane. Kan seram suara seram. Iya. Betul dia Cot. Berjumpa kembali bersama Serser Gairah yang perlu disumbang di traktir.id/Serser Gairah. Seru. Seram. Menggairahkan. Seru. Jangan lupa. Seru. Seram. Raimu seram. Gitu, pokoknya nyumbang dulu Ya, di traktir.id. Kalau nggak nyumbang, /Serser Gairah. kalau nggak nyumbang, Kalau nggak nyumbang Disabet kerisnya Septri. Kayak gitu. keenakan dong. Mobat. Yang nyumbang Apa? kita doakan hisapnya cepat. Betul. Yang tidak menyumbang urusanmu sendiri. Saya hisapkan. Hisap. Nah, tadi hisap Septri malah. Oke, itu tadi yang menyumbang di traktir.id/Serser Gairah. Kita doakan besok hisapnya cepat ataupun bisa langsung masuk surga tanpa hisap. Siap. Untuk yang tidak menyumbang, kita doakan masuk surga dihisap Septri. Hap hap. Seperti itu. Khusus cewek tapi. Lo, kok milih? Pilih-pilih Ini gua. normal. Kalau yang nggak nyumbang cowok gimana? Tak tendang. Gitu. Kita mau ngomongin apa hari ini? Oh ya, kita mau ngomongin itu. Apa namanya? Apa, Wip? Kita mau ngomongin tentang Dolar. unggah-ungguh dan Oh iya, tata unggah-ungguh. cara dan sopan santun. Jadi begini ceritanya, teman-teman semua. Dolar naik. Dolar naik itu yang pertama. Karena nggak punya unggah-ungguh. Kan karena dilus-elus. Aku sebetulnya. Dolar naik karena dilus-elus. Mesti. Dolar naik karena dilus-elus. Tapi saya yakin ini dolar naik bukan karena digoreng-goreng ini. Ya. Kalau digoreng melonyoh nanti. Ayo. Mending dilus apa digoreng, ayo. Melonyoh lo gue. Dilus lah. Dilus makanya. Terus. Pernah itumu melonyoh. Wong kok. Oh dilanjut. Ya unggah-ungguh. piye? Saya tuh susah berkonsentrasi kalau kalian Oke, ngomongnya aku diam. saru semua. Aku diam. Aku juga diam. Lo jangan dong kamu yang cerita. Gini gitu. ceritanya. Hah. Saya nggak tahu ya, ini kejadian akhir-akhir ini saya sering banget, bukan sering banget juga ya, tapi beberapa kali saya lihat di sosial media, entah itu di X yang dulunya Twitter ataupun di Threads. Yang dulunya apa itu? Bukan dulunya kan, dulu belum ada. Oh dulunya, yang dulunya belum ada. Iya dulunya belum ada. Harus konsisten Oh, loh. iya. Iya. Ada sekelompok orang, saya nggak tahu orang mana. Asli Mungkin apa itu bukan, apa orang robot? hutan, mungkin orang aring, mungkin juga orang-orangan sawah. Iya. Saya tidak tahu. Tapi di situ ada akun. Yang mana akun itu pasti dikendalikan oleh orang. Iya. Walaupun sekarang sudah ada NetN loh. Kamu Iya, bisa benar. otomasi dengan menggunakan engine untuk mengelola akun Iya. sosmedmu seperti itu. Jadi gini, ngomong-ngomong soal NetN, projectmu NetN udah sampai mana, Wib? Sampai tak tinggal kemarin. Liburan. Sama ya. Liburan aku. Saya bikin Iya, yang Google. Kok anu ya? bukan masalah susah cuma kok kayaknya jadi agak Kalau jenuh gitu. belum menghasilkan memang tidak menantang. Nah, itu. Bener sih. Tapi kamu pernah ngalamin gitu juga, Sep? Iya, pasti. Belajar sesuatu Terus kayaknya progresnya kok kayaknya
kurang. Jenuh Melambat gitu. ya. Jenuh. Bukan masalah progres sih, progres positif Impact juga. ke kitanya tuh kayaknya kurang gitu. Impactnya. Nggak seperti yang kita bayangkan. Iya, nggak seperti yang dibayangkan, akhirnya ditinggal. Kayak gitu I see. selalu. Ya, Apakah kita kurang berusaha atau kita emang salah strateginya kan kita nggak tahu. Iya, iya. Makanya itu harus dikulik lagi. Tapi Jadi udah kita- males. mau ngomongin apa? Ganggu. Oke. Gini, orang-orang ini bilang bahwa misalnya nih, mereka beranggapan bahwa nggak ada pentingnya untuk menyapa kolega di kantor yang lebih senior, yang lebih tua, atau yang punya jabatan di atasnya dengan ucapan kayak sebangsa, pagi Pak, pagi Bu. Kayak Oh, iya, iya. Iya, iya. Itu Nah, makanya tadi kalau misalnya kita mau ngulik sesuatu tuh biasanya aku analisis dulu impact-nya, berimpact apa enggak. oke. Kok lompat ini? Nggak nyambung kan? Enggak. Jadi masalah pagi Pak, pagi Bu, ini kan sebenarnya kalau buat kita itu mungkin sapaan yang biasa-biasa aja. Itu sopan santun zaman dulu kita diajarin sopan santun. Ya, selain zaman dulu itu ada sopan santun, ada sopan sopian juga. Almarhum. Sama Widyawati itu dia. Terus. Nah, tapi di zaman sekarang itu ada yang menganggap bahwa melestarikan hal-hal seperti itu sama dengan melestarikan feodalisme. Feodalisme dalam artian kita kayak memfasilitasi orang-orang yang gila hormat seperti itu. Oh, gila. Jadi seharusnya kalau misalnya nih saya sama si Wib sekantor. Si Wib ini kebetulan senior saya. Saya tidak perlu menyapa Kak Wib dengan panggilan Pak Wib. Cukup aja Wib atau langsung aja. Kamu gimana? Meskipun dia leadermu gitu misalnya. Bukan Bapak, bukan menyapa dengan sebutan Bapak atau sebutan hormat lainnya, tapi langsung aja panggil namanya kayak gitu. Dan kalau misalnya ketemu di lift atau ketemu di jalan atau gimana, nggak usah basa-basi untuk nyapa duluan. Nggak usah untuk segan-segan negur mungkin duluan, ya. gitu. Kayak gitu. Tapi aku sendiri, ya aku nggak terlalu memusingkan hal itu juga sih. Iya. Kayak kemarin Nggak si penting. Kober itu, Iya. kan aku pernah jadi leadnya. Heeh. Nek dene njel aku das des saja. Iya. Des iki pindes. Kebetulan kan mungkin karena sebaya ya. Mungkin ya Oke. karena enggak dia lebih tua juga sebenarnya. Berapa tahun? 10 tahun, Kayak 15 tahun. setahun apa 2 tahun. gitu. Ngantut nah. Nah Iya. aku ya lebih tua setahun, kamu ya das bae karo aku. Tapi maksudku ini hubungannya kan beda. Nek dia kan di kantor, nek Itu kan dia. iya Saya sih, mau ya benar juga sih senior sih. Dimanapun wong nyeluk aku ya jajo-jajo wae nganti angkatan 2012 nyeluk aku ya Jo ngono. Iya, ngante Kaprodi juga. Iya, Kaprodi juga. Presiden? Iya, iya. Apa? Presiden. Belum pernah. Belum pernah. Tapi lagi buat aku sih itu nggak terlalu aku pusing. Yang penting nggak masalah buat aku kalau misalnya. Iya, mau panggil Pak pun nggak apa-apa ya. Dengan yang atas pun itu aku sebisa mungkin kasual gitu. Casual itu Maksudnya se-casual Sebut itu nama. ya misalnya misalnya direkturmu Job. Nek gandeng wis kenal mungkin dia akan seperti itu ke saya. iya, aku pikir iya ya. Tapi kalau misalnya memang dalam Paling kondisi yang belum mentok-mentok kenal, emas paling. nah, tetap ada panggilannya gitu. Aku sebenarnya gini, aku juga casual ya. Bro. It's okay. Kowe angkatan 2008. Nyeluk aku jajo-jajo, terus bar kuwi ngenyek aku ora masalah. Seperti itu. Lur. Ora masalah. Tapi yang jadi problem adalah buat aku adalah nek aku ya, kenapa orang yang pengen melakukan penghormatan seperti itu harus dibilang melestarikan feodalisme? Sebenarnya itu sih kalau aku. Yang mau melakukan Yang itu. mau melakukan itu ngono loh. Karena pada dasarnya nggak salah juga ya. Nggak salah juga. Kayak aku pernah loh ini zaman aku mahasiswa. Zaman aku mahasiswa. Ketika aku lewat di depan orang tua, aku ngomong derek langkung, itu ada yang kaget. Kaget dalam artian lo kok masih ada yang sopan. Ya nun sewu derek langkung. Ngomong nuwun sewu derek langkung gitu. Dan mungkin kalau orang-orang sekarang apalagi di Jakarta, lewat di depannya orang ya akan lewat aja seperti itu. Tapi jangan sampai dong ketika ada orang yang ngomong derek langkung, nuwun sewu di depan orang yang lebih tua, itu dibilang orang tersebut melestarikan feodalisme. Ya, karena yang nggak salah juga. Padahal kan sopan santun itu udah mendarah daging di Indonesia gitu. Harusnya itu jadi ya. Udah ada lagunya kan? Apa itu? Sopan orangnya, katanya Indonesia negerinya. katanya Nah. katanya. Kayak gitu. Jangan Iya. sampai akhirnya itu jadi kenyataan. Jadi baru. harusnya orang yang mau bukan menanggalkan ya. Orang yang mau
yang bertindak kasual dengan kita ya boleh, yang melakukan hal yang seperti Berarti itu ya boleh juga. Yang gitu. ngomong itu berarti dia melestarikan budaya barat berarti. Boleh jadi seperti itu. Pasti masing-masing punya ismenya Padahal sendiri-sendiri. feodalisme juga kan budaya barat Belanda. Nah, iya. Dah, ya, Baratnya barat mana dulu? Barat laut atau barat daya kan barat beda. daya sepertinya sih. Barat laut, Kayak utara, gitu. timur. Enggak, jadi sebenarnya aku nggak tahu kalau menurutmu orang ngomong kayak misalnya di kantor ketika lagi suasana forum ngomong mohon izin Bapak pimpinan atau Bapak direktur. Oke. Saya nggak izinin, nggak boleh ngomong kamu. Diam. Kalau menurutku, nah khusus yang ini John, kalau menurutku aku nggak setuju untuk orang-orang melakukan itu. Kenapa? Ada kenapanya. Karena tujuan meeting atau rapat itu kita mau mendengarkan pendapat Orang lain. yang bukan jujur sih. Pengen mendengar pendapat orang lain sesuai sama Yang perspektifnya dia. sincere. Ya sincere, yang genuine, sesuai sama perspektif dia gitu. Oke. Yang aku nggak mau kalau misalnya dia menyatakan pendapatnya itu pertama dengan Harus takut, izin dulu. kedua Izin dulu. dengan filter, Heeh. ketiga dengan hal yang kalau bahasa Inggrisnya Tolol. bukan tolol, Nah, apa? apa Sungkan. yang nggak straightforward, Oh, mubang-mubang. mubang-mubang, To jadi the kayak point. apa fishing the bush gitu, To the apa sih point. namanya? Gue kayak nek Go with the flow. Misalnya kangelan. Tantem lho, Seth. Gue nek misalnya kangelan. Apa? Golek Istilah. istilah dalam bahasa Inggris. Terus nganggo basa Jawa wae. Apa wi? Apa bahasa Jawa? Dia mubang-mubang gue mau. Ayo mubang-mubang. Nah, Jadi itu yang mau aku hindari. Heeh. Nah, cenderungnya kalau menurutku dengan melakukan hal itu kamu sudah membatasi diri bahwa kamu ada hal yang harus kamu lewati dulu sebelum kamu menyampaikan sesuatu. Jadi kamu nggak lepas untuk mengutarakan pendapatmu. Nah, gitu. valid ini ada penelitiannya. Tapi itu udah berlaku pas kita sekolah sih. Ya Maksudnya? memang. Maksudnya ke culture kayak gitu tuh pas kita sekolah tuh udah Iya, kayak iya, gitu. iya. Maksudnya Memang. kalau kita ngutarakan pendapat tuh udah pada takut dulu. Ya itu jadinya kayak gitu kan. Gedenya ke bawah sampai. Makanya pilot Korean Airlines pada pakai bahasa Inggris pada akhirnya. Ya, itu di benar-benar. bukunya si Malcolm Gladwell. Ya, aku pernah baca juga. Ya, Ya. jadi straightforward ngomongnya. Nah, cuma aku setuju sama si Wib. Ketika kita sedang rapat, kita butuh opini yang genuine seperti itu kan. Nah, Genuine tuh tadi. Oh ya, genuine ya. nah, apa? Genuine katakan iya. aja. Itu yang bir. Guinness goblok. Sebenarnya mungkin memang seperti itu maksudnya ya. Tapi kadangkala kan di budaya kita sendiri kita memang masih suka mutar-mutar seperti Iya, itu. iya. Dan menurut bukunya Malcolm Gladwell itu kalau kita misalnya menggunakan bahasa yang dilatar belakangi budaya yang lebih straightforward, Iya. itu akan terbypass Betul. seperti itu. Nah, cuma kan problemnya adalah ketika semuanya akhirnya jadi disamaratakan. Ketika misalnya di rapat kamu memang harusnya langsung straightforward, tapi bukan berarti ketika misalnya ada orang yang kepingin menyapa dengan hormat kepada orang yang lebih dituakan atau yang lebih dihormati, itu kemudian disalah-salahkan. Ya enggak ya. Kupikir nggak masalah kalau kamu bisa mengatasi hal itu, John. Cuman yaitu intensinya kan jadi kepotong dulu gitu, bukan kepotong, terbatasi dulu gitu kayak yang aku bilang tadi. Kalau misalnya kamu bisa menyampaikan pendapatmu dengan baik tanpa hal itu enggak ada masalah. Aku pikir that's Orang di luar forum. kalau di luar forum, ya, misalnya. aku pikir aku nggak masalah. Misalnya ada juga timku yang sebegitu segannya sampai dia Nunduk, begitu masuk ngomong Mas maaf Mas ada waktu sebentar untuk Sungkem. saya ngobrol nggak gitu. Jadi dia datang ke meja aku misalnya Karena Mas sopan banget itu. ya karena memang orangnya sopan. Mas maaf Mas ada waktu sebentar nggak? Saya mau ngomong Dia suaminya sesuatu. Widiawati. Iya sopan-sopan. Dibahas meneh. Gitu. Gue pikir ya nggak apa-apa, ayo, ada kosong kok gitu. Jadi ya aku hormati juga karena memang ya itu cara dia memang berkomunikasi dan itu aku pikir ya aman-aman aja. Dan nggak perlu dikoreksi, besok-besok nggak usah ngomong kayak gitu. Iya, aku nggak pernah koreksi. Nggak pernah koreksi. Ya,
Kamu pernah dikoreksi atau mengoreksi orang? Lebih ke santai wae ngono. Santai aja, iya. kalau ngomong santai aja, enggak usah kayak gitu. Nah, kalau aku nggak minta dia santai, tapi aku membuat suasananya agar dia Santai. bisa lebih Iya, santai. kayak gitu juga sama. Ada juga sih timku yang tekan, "Hei, gimana Mas? Kemarin habis ngapain?" gitu. Jadi yang kayak gitu ada juga gitu. Iya. Jadi Aku lebih suka yang kayak gitu, misalnya bikin suasananya aku enak loh diajak ngobrol gitu, enggak usah takut apa aja. Diajak ngobrol apa aja. What if itu orang baru? Open. orang baru kupikir wajar. Nah, menurutku. Aku pun misalnya aku jadi orang baru, ya aku sebisa mungkin kesan pertama kan. Iya, pertama itu, kedua memperlihatkan bahwa ya aku juga punya enak diajak diskusi dan aku juga punya kesopanan yang ini konteksnya orang baru yang mana nih? Ini orang baru yang sopan atau orang baru yang tiba-tiba yang sopan. Yang sopan. Kalau so akrab kan jadinya kesannya jelek gitu kan. Nah, itu dia problemnya. Itu dia, ada yang menganggap azan. Belum. Oh ya, belum. Kita terusin dulu, nanti azan kita istirahat sebentar. Iya, ini azan di Surabaya. Oh, jadi ada yang menganggap bahwa tidak perlu unggah-ungguh sekalipun kamu dengan siapapun gitu loh. Terlepas dari posisimu baru atau enggak. Ya, kita istirahat dulu karena azan. Excuse me, ladies and gentlemen, because the call to prayer is being heard outside, let's take a short break. Ya, oke. Kita kembali lagi. Jadi intinya gini, ada orang yang kemudian mengkampanyekan untuk menormalisasi untuk tidak menyapa bos atau atasan atau senior duluan gitu loh. Duluan, oke. Jadi misalnya ketemu di lift, ya udah nggak usah nyapa aja, bang, biasa kok. Kayak gitu. Kalau ya, nah aku sih apa ya, di sosial, kehidupan sosial yang namanya ketemu orang yang kita kenal di tempat yang nggak biasa, ya aku bakal ngajak ngobrol aja sih. Nah, lebih kayak gitu. Nah, aku juga seperti itu sih. Bahkan apa ya, aku bukan tidak suka juga ya. Agak ganjil aja ketika ada orang yang meminta hal seperti itu dinormalisasi, dalam artian menyapa bos, menyapa orang yang lebih tua duluan, atau menyapa yang lebih senior. Ya karena bos ataupun nggak bos, misal aku di lift yang isinya 2x2, terus ya aku ngopo tengah-tengah nongkrong ngenteni wong ngising mesti itu dia. Bahkan misalnya aku di parkiran motor ketemu security, ya tak sapa dulu. Pagi Om. Terlepas siapapun dia, nek sih. Kenapa hal-hal, kadang aku tuh herannya kenapa hal-hal seperti itu harus dipermasalahkan gitu loh. Hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan, dan lagi pula kan sebenarnya aku beranggapan seperti ini. Ini tergantung strategi hidupmu masing-masing. Kowe pengen uripmu lancar apa ora? Iya. Nek kowe pengen uripmu lancar, ya berakrab-akrablah dengan orang, karena siapa tahu kamu akan butuh bantuan dari orang itu. Aku justru punya challenge untuk diriku sendiri, John. Misalnya yaitu di tempat-tempat yang cenderung canggung. Biasanya kita kan canggung kalau di lift tuh. Iya. Di lift atau di pantry, mungkin pantry enggak ya? Di lift, di parkiran, terus di manapun. Nek ketemu orang yang kamu kenal, aku harus bisa memulai satu pembicaraan yang topiknya bukan tentang pekerjaan. Ya, gitu. Seperti itu. Betul. Apapun. Jadi aku selalu nyari topik tuh. Jadi ya yang bukan pekerjaan intinya yang aku pengen dia nggak menduga pertanyaan itu gitu. Dan selain itu aku pengen dia tertarik dengan pembicaraannya gitu. Jadi misalnya aku ngelontar topik terus dia nggak tertarik, berarti gagal aku gitu. Biasa gitu. Iya, aku cuma heran itu sih. Kenapa menyapa orang yang posisinya lebih superior ketika kita berinisiatif duluan, itu selalu dianggap, bukan selalu ya, ada yang menganggap bahwa itu adalah bentuk pelestarian feudalisme itu aja sih. Itu keliru. Iya, padahal gitu kan kalau yang lebih ke menjilat sih. Mungkin, tapi kan itu tergantung nawa itu masing-masing orangnya gitu. Nah, itu kan ngobrol. Nek menjilat itu tadi coba gimana sih? Nah, mungkin Septri akan melakukan itu ketika di lift gitu. Kan berdua tadi ya. Menjilat. Pak, apa kabar, Pak? Kenapa kamu bisa bilang itu menjilat, Sep? Enggak, aku bercanda aja tadi. Maksudnya ada yang emang so akrab sama atasan untuk tujuannya menjilat ada. Ya ada, pasti ada seperti itu. Iya, ada yang kayak gitu. Ya, aku cuma bilang ada. Kamu? Enggak, aku nggak pernah gitu. Kalau misalnya pun dia juga, kita nggak apa-apa ya, Wib ya. Dia nggak tapi jilat. aku enggak. Tak kasih tahu dia tuh nggak jilat. Hap aku.
Dikunyah. Enggak. Septri. Dikulum. Dikulum, dikunyah, ditelan. Habis dia punya bingung. Loh, kok hilang? Inilah akibat berdua dengan Septri Philip. Kowe ngapa ya kowe? Iki bales kadif gue. Oh, tahu malah WhatsAppan karo KTV. Nah, Tapi jangan aku takon. Misale sesuk kowe duwe anak. Misale Anakmu ke kamu, kamu ajari seperti bapakmu, seperti kamu ke bapakmu dalam hal unggah-ungguh itu atau enggak nantinya? kalau aku ya, pertama gini. Batasannya kayak gimana? Batasannya adalah Kayak misalnya mau matur gitu. nah, terutama ini ya. Orang Jawa, orang Bali itu kan punya bahasa yang ada tingkatannya sendiri-sendiri. Bahkan untuk bahasa halus antara kita sesama temen yang satu peer, satu angkatan, satu tongkrongan, itu ada kosakatanya. Tapi untuk bahasa halus kepada yang lebih senior, Beda lagi. beda lagi. Seperti Kamu ke itu. atas matur, kamu ke bawah ngendiko. Seperti itu kan. Nah itu aku pernah salah itu. Aku pernah ada waktu aku mau ngelamar Bella, istriku. Jadi aku mau ketemu sama bapaknya. Di ruang tamu gitu. Gini. Terus bapak sama ibunya bilang, ya sudah, nanti kamu atur aja kapan orang tuamu datang ke rumah. Itu dia bilang gitu. Terus aku jawab, nggih Pak, nanti saya ngendiko ke bapak ibu saya. Ngawur matur. Karena waktu itu aku salah. Ya, aku Balik pertanyaanku balik tadi. lagi Nanti ya, anakmu sebatas apa? Kayak maksudku kan mungkin pada saat nanti kita saat anak kita nanti besar itu kan pasti lebih non feodal lagi gitu. Artinya mungkin Lebih bebas. ya mungkin tanda kutip lebih bebas, mungkin mereka nggak lagi bilang misalnya kalau dulu nggak sungkan gitu. Kalau dulu kita ngelewatin depan bapak kita nun sewu Pak gitu. Kalau nanti aku membayangkan nanti kedepannya mungkin nggak seperti itu lagi gitu, nggak sampai gitu. Tapi aku mau tahu batasanmu kayak gimana. Nah, gitu. ini dia. Balik lagi ke soalan orang-orang di medsos itu tadi. Mungkin mereka juga membayangkan budaya yang sudah egaliter seperti itu ya. Dalam artian sama siapapun sama aja kayak gitu. Cuma kalau aku tetap akan mendidik anakku dengan sopan santun seperti itu. Sopan santun bertingkat ya. Kenapa? Pertama, karena boleh jadi memang besok itu akan egaliter semua. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada orang yang gila hormat lagi, itu satu. Nah, jadi ketika misalnya anakku besok ketemu sama tipe orang yang gila hormat, dia juga harus tahu celahnya menghadapi orang ini seperti apa untuk memperlancar keperluannya sendiri. Nek kue kebetulan ketemu sama orang yang gila hormat, ya udah kasih makan aja egomu, egonya dia. Tapi untuk ngasih makan egonya orang seperti itu, kamu kan harus tahu caranya. Nah, itu yang akan aku bekali ke anakku. Jadi bukan karena aku gila hormat juga terus sebagai orang tua, maka kalau dia ngomong ke aku nanya saya sudah mandi atau belum, Bapak pun siram dereng. Aku bukan karena aku posisinya lebih tinggi dari dia, tapi enggak, aku membiasakan dia untuk kamu harus tahu kapan kamu ngomong seperti itu, kapan kamu ngomong sebaliknya, kapan kamu tidak perlu ngomong seperti itu, supaya besok uripmu itu lancar. Aku hanya sebatas itu. Aku akan membekali dia sebagai strategi. Tapi dipraktekkan nggak di rumah? Nah, ini yang kedua. Ketika kamu ingin anakmu menguasai segala sesuatu, apapun itu yang kamu inginkan anakmu menguasai, kamu kan harus menyiapkan ekosistemnya. Taruhlah yang paling gampang aja. Kamu kepengen anakmu pinter, kamu kepengen anakmu suka baca buku. Tapi kamu sebagai orang tua tidak mencontohkan itu. Tidak menciptakan ekosistem di rumah bahwa kamu terlihat suka belajar dan suka membaca buku. Bullshit, nonsense. Anakmu akan suka baca. Karena banyak juga teman-temanku ya, aku nggak tahu kenapa mereka nanya ke aku. Tapi mereka nanya, gimana sih caranya supaya jadi pinter anaknya? Kayak kamu gitu. Gimana sih cara supaya kamu? Lah kalau aku tiap hari aku membaca buku loh. Nah, terus pertanyaannya gimana supaya anakku juga suka membaca buku? Lah gue sebagai wong tua, kamu menunjukkan itu nggak di rumah? Ya, setuju. Jadi kemarin ini, waktu aku nganterin anakku konser, itu kan yang konser juga teman-temannya gitu, ada anak-anaknya gitu. Terus ada pertanyaan dari salah satu orang tua. Ini diskusi sama guru musiknya gitu. Anakku ini
aku suruh latihan loh tiap hari, tapi dia nggak mau gitu. Aku mau bilang bahwa caraku membuat anakku latihan dengan aku ikut gitu. Jadi misalnya dia mempelajari satu lagu, ya aku juga mempelajari lagu yang sama gitu. Jadi persis. Jadi yang aku mau bilang bahwa ya aku nggak mau. Waktu itu aku nggak bilang sih karena takut terkesan menggurui. Tapi kalau aku caranya adalah aku dampingi, bukan sekedar menemani aja, tapi begitu dia berlatih, aku juga berlatih, terus aku minta dia ngajarin aku gitu. Jadi hasilnya ya kelihatan lebih cepat secara progres, lebih baik kalau dilihat dari seminggu yang lalu gitu. Jadi dan ya kayak kamu bilang ekosistemnya dibangun sama ya kamu ditemenin dengan baik gitu, nggak cuman di situ aja. Tidak sekedar menyuruh saja, tapi kamu ngelakoni bareng. Melakukan ya, nggak sekedar menemani, tapi juga nggak sekedar menemani, tapi juga mendampingi. Gimana sih yang lebih baik? Intinya, kowe ngancani dengan melakukan hal yang sama gitu. Intinya kan gini, anak itu kan cepat meniru ya, dan dia akan melihat contoh dari sekelilingnya. Nek misalnya Pak Mboke, taruhlah ora seneng maca buku, disuruh kamu belajar, kamu gini lah. Bapak ibu aja nggak kayak gitu, kenapa aku harus seperti itu? Benar. Itu masuk akal sih. Jadi, makanya balik lagi ketika omongan soal sopan santun ini tadi, terlepas dari apakah besok itu masyarakat akan egaliter semua atau masih tetap ada feodalisme. Nah, aku tidak concern kepada soal ada orang-orang yang kepingin masyarakatnya itu egaliter semua, atau ada orang-orang yang kepingin tetap mempertahankan budaya feodalisme. Tapi kalau aku akan kembali ke ketika kamu menghadapi orang yang egaliter harus gimana, ketika kamu nanti akan menghadapi orang yang tipenya masih feodal, kamu harus tahu juga memperlakukan dia bagaimana. Jadi bukan berarti karena kamu kepingin masyarakat itu jadi egaliter semua, kamu seakan-akan meniadakan bahwa ada orang-orang yang masih menyukai bentuk feodalisme dalam level tertentu kayak gitu. Intinya kan lebih ke adaptasinya kayak gimana toh? Betul itu ya, tadi. Harus adaptif, inspiratif, dan logik, kolaboratif. Terus legislatif tanggap, dan terampil dan terhina sih. Terakhir jadi legislatif. Nah itu susah. Yang penting sportif. Susah karena begini, ketika kamu menginginkan anakmu punya pendidikan yang tinggi, itu akan susah loh jadi anggota legislatif. Ya, kan syaratnya bukan itu ya? Bukan menjadi syarat utama, tapi maksudnya gini, kalau kamu ngelihat pola yang terjadi di sana, itu lebih dari 50% konon katanya adalah lulusan SMA. Oh iya? Iya. Jadi artinya porsimu untuk menjadi anggota legislatif atau anggota dewan itu lebih besar kalau kamu hanya lulusan SMA. Oh gitu. Ketimbang kamu kuliah S2, S3. Ya. Kayak gitu. Nah, konon katanya. Aborigin sukunya. Katanya. Terus ya, Sep. Septri ini baru tenang. Kalau dan kondusif ketika diajak ngobrol. Kalau dia dapat chat dari kadifnya. Katanya. Oh iya, agak ganggu aku ya. Kayak nanti ketika ditanyain apa pendapatnya jadi agak nggak nyambung. Betul. Iya, karena pikirannya itu ke kadifnya. Betul sekali. Nah, kayak gini, ditanya soal egaliter dan feodalisme nggak nyambung. Betul. Nah, kan betul. Saya sih nggak peduli. Tapi kalau kamu sendiri menganggap seperti apa? Apakah feodalisme dalam level tertentu itu masih penting untuk dilakukan, atau memang seharusnya kita hidup dalam budaya yang egaliter sama sekali? Aku lebih suka kayak egaliter sebenarnya. Tapi tetap sopan. Maksudnya itu bukan. Aku lebih mengutamakan sopan santun. Kapan tahu kita bicara, kapan tahu kita diam. Gitu. Oke. Saya tadi mencontohkan itu yang bukan sopan santun tadi. Memotong bicara orang. Nggak ada sopan santunnya ya. Ya itu contoh yang nggak sopan santun. Tapi kalau misalnya dalam berhubungan di pekerjaan atau di yang lain gitu kan, kalau bukan di pertemanan itu lebih ke itu tadi. Apa? Sebenarnya lebih bebas asalkan tahu kapan ngomongnya dan
kapan berhenti ngomongnya, kapan mendengarkan dan kapan berbicara, lebih ke situnya. Masalah gimana caranya berbicara itu bebas. Hal lain lagi. Yang penting pesannya tersampaikan. Oke. Kalau aku lebih ke situ. Itu ketika kita bicara dalam konteks pekerjaan ya. Tapi kalau dalam konteks di luar pekerjaan yang lebih arahnya lebih sosial, lebih cair kayak tadi contohnya misalnya kamu ketemu sama bosmu di bebas. Ya. tempat lain. Aku pernah direktur gitu, direktur turun ngerokok bareng ngobrol-ngobrolnya biasa aja, Pak. Biasa aja. Ya biasanya gitu, John. Kalau di tempatku juga direktur begitu keluar dari rokok, kantor, gitu. keluar dari ruangan itu. Tapi sapaan tetap pakai Pak atau langsung Oh ya, misalnya Pak, bosmu. Ya pasti Pak lah itu direktur udah lebih tua, posisinya jauh lebih tinggi. Pak sini Pak, gabung gitu doang. Nah, artinya kan tetap ada ya bentuk feudalisme. Ya masa dalam- bro gini bro, ya nggak mungkin. Itu dia. Itu artinya memang Kayak itu kan masalah sopan santun aja. betul dalam artian Iya. memang apa namanya ketika itu dianggap sebagai feudalisme dalam Iya. level tertentu Tapi ya saya sebenarnya nggak. itu tetap kalau di tempat kita pada faktanya itu tetap diperlukan kan. Iya. Ya, Dan saya nggak menganggap itu feodalisme. Betul. Saya sendiri tidak menganggap itu sebuah feodalisme. Itu ya sopan santun aja. Ya biasa aja Ya gitu. biasa aja. Ya, social connection aja. Sosial itu dia. Itu kebutuhan kita. Itu kayak udah untuk- kebiasaan. Misalnya aku sama Mas Apip aja manggilnya Pak kadang. Mm-mm. Pak, iya Pak. Oh, no. Ya amalnya juga misalnya gue ketemu wong di jalan siapapun pasti Iya Pak, Mas, Mbak, Pak gitu. Betul, itu sebenarnya maka tadi yang saya bilang itu nggak perlu dipermasalahkan. Nggak perlu dipermasalahkan. Karena itu not important. Mungkin itu orangnya kebutuhan kita sendiri loh sebenarnya. Itu kalau kebutuhan buat- itu benar. mungkin orangnya nggak punya masalah, makanya cari-cari masalah. Kalau saya udah banyak masalah, ngapain cari masalah lagi? Cocok persis. Pertama gini, balik lagi. Yang tadi itu kebutuhan kita sendiri untuk memperlancar apapun urusan kita. Kedua, ternyata di medsos itu memang banyak orang yang suka cari masalah. Iya. Hal-hal yang tidak masalah dianggap sebagai sebuah masalah. Dijadiin masalah. Karena medsos didesain untuk itu. Betul. Didesain untuk mencari masalah. Betul. Karena kalau nggak ada kalau misalnya laku. kita nggak ngomongin masalah itu nggak laku, nggak dapat attention, nggak dapat engagement. Apalagi kalau di X kan sekarang sudah dapat engagement, kamu dapat duit, itu Iya, makin iya. parah lagi sekarang. Atau kadang-kadang memang mungkin dasar orangnya yang agak bodoh juga ya. Agak bisa bodoh jadi. itu dalam artian mereka kepingin menunjukkan bahwa mereka kritis. Tuh bisa jadi. Caranya mereka bisa menunjukkan mereka terlihat kritis adalah mengkritisi sesuatu yang sebenarnya bukan masalah. Iya, tapi itu jadi attention. Jadi attention pada karena kan akhirnya. itu di luar out of the box lah istilahnya. Memang ukuran batasan kritis sama bawel itu beda. Tipis gitu. Tipis. Tipis. Kayak kemarin ada lagi aku lihat orang protes soal musola di PIM 5 yang sempit katanya. Di PIM 5 musola. Yang sempit. Oh nggak pernah PIM sih. 5 ini baru. PIM ya? 5 baru. Dan memang Kayak semua PIM juga musolanya sempit-sempit ya. Ada yang luas. Ada yang luas. Yang PIM berapa? PIM 1 apa PIM 2 ya itu lumayan. Tapi maksudnya gini, di PIM 5 itu pertama jarak ke Masjid Pondok Indah itu cuma 50 meter loh. Iya. Oh, keluar bentar. Keluar sebentar, kamu udah nemu Masjid Pondok Indah. Tapi udah ada yang jawab seperti itu, tetap aja wongnya maido. Nah sekarang bayangin kalau misalnya pas musola pas mall lagi jam rame, misalnya pas bulan Ramadan, lah, wih ngapa bulan Ramadan neng mall, bulan Ramadan ya neng masjid. Tarawih. Tarawih kayak gitu, tetap isih maido. Nah kalau misalnya nanti pas azan tapi ternyata saya sedang nyuapin anak saya makannya belum selesai, nggak bisa saya tinggal lama-lama gimana? Ya siapa ngekon kowe pas Ya diatur makanya. Sholat dulu baru kamu ke mall atau gimana itu kan bisa. Artinya orang ini hanya sekedar pengen terlihat kritis tapi silly gitu. Iya, itu karena sosial media didesain kayak gitu. Orang jadi kepingin mereka terlihat kritis dan pintar tapi ujung-ujungnya ya malah kalau Cuma nyari attention aja. Validasi, pembenaran, bangsat lah. Ya, bangsat. Nanti kalau pas hujan gimana? Astagfirullahaladzim. Berarti aslinya tuh kepengen sholat apa kepengen nge-mall? Lah iya. Biasanya kalau gitu tak skip aja apa ini. Orang-orang kayak gitu nggak penting. Nah, termasuk kenapa saya mempermasalahkan hal-hal seperti ini? Kenapa coba? Ayo. Karena kamu nggak punya masalah. Bukan. Oh enggak. Supaya siaran kita ada topiknya. Oh, Kalau selain enggak, topik gimana? hidayat.
Ada topik Sapalas. Nggak bisa kita ajak ke sini, sibuk beliau. Kalau Ya. topik Sapalas, kita ajak ke sini, dia datang kita yang gigrik, bubar sendiri ayo. Gimana? Betul. Kan makanya saya cari-cari topik, betul loh. Sebenarnya sama aja kita ini. Hal-hal yang nggak masalah kita permasalahkan di sini. Betul. Apa katamu tadi? Bangsat. Bangsat lah. Coba sekarang kalau gitu kita hitung siapa yang paling bangsat di antara kita bertiga. Boleh. Gimana cara ngitungnya? Gampang aja. Siapa yang punya ide untuk bikin podcast? Si Wip. Dia Berarti yang aku yang paling bangsat ya. Kita kan cuma ngikut ya, Sep ya. Betul. Saya diajakin. Saya cuma memfasilitasi aja. Lo ide awalnya dari siapa? Saya. Sebenarnya aku sing paling ora bangsat. Aku kikur ho-ho. Dicai Septri mbiyen ho-ho. Terus dicai si Wip, ho-ho Wip. Ae kebetulan Septri yo tahu ngomong kaya ngono duwe ide. Jajal kowe wong loro ngomong, apa hasilnya aku melu. Bangsat lah emang. Ya udah berapa menit ini? 39. Oke ya sudah. Oke. Oh ya tahu. Ojo, Aku enam. ngene nih delok mau. Dasku kuale. Enggak apa-apa. Mau 6 atau 9? 7,5 plus minus 1,5 itu jawabannya tetap benar. Benar. 7,5 plus 1,5 9. jawabannya 9. 7,5 minus 1,5 jawabannya 6. Ya. Tetap benar. Jadi apapun itu 9 ataupun 6 tetap benar. Sudah, jangan dipermasalahkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau 4 kali 4 Sempat gak sempat harus dibalas. Ya, sudah sore, waktunya sunset. Yo mamen, udah sunset nih. Waktunya ngobrol bareng temen-temen nih. Walau malam udah gelap. Habis ngobrol, jangan lupa tidur karena sudah sunset. Lupakan semua beban berat dan kita nikmati malam ini dengan gairah baru untuk esok. Mamen.